Oke, nanti kita akan diskusi juga dengan pemuka adat ya, Datuk namanya, Datuk Amiruddin. Siapkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan peliputan kita pada pagi hari ini gitu ya, dengan Datuknya, narasumber langsung, ketua adatnya di sini. Oke, baik. Kita sudah live di YouTube. Silakan, Encik Iwan, kita mulai. Baik, Pak. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Nah, alhamdulillah kita sekarang udah berada di Desa Wisata Bulu Cina. Nah, dan kebetulan sudah ada Datuk atau tokoh adat masyarakat yang ada di sini. Nah, terima kasih Datuk sudah bersedia untuk menjadi narasumber kami pada hari ini. Dan kita akan menjalankan kegiatan selama 2 jam ke depan. Baik, sebelum kita memulai acara ini, saya ingatkan kembali kepada teman-teman semuanya agar tidak lupa untuk absen di Zoho maupun di Spada Dikti. Jangan lupa untuk absen ya. Dan usahakan untuk absen itu tepat waktu. Baik, langsung saja kita mulai acara kita. Sebelum kita memulai diskusi, saya akan menayangkan video profil dari Desa Bulu Cina ini. Desa Wisata Bulu Cina terletak di Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau. Desa ini dibelah oleh Sungai Kampar yang dikelilingi oleh hutan tropis seluas 100 hektar lebih. Desa Bulu Cina terbagi ke dalam 4 dusun dengan jumlah penduduk sekitar 1.660 jiwa atau 451 kepala keluarga. Lokasi Desa Wisata Bulu Cina berjarak sekitar 23 km atau 45 menit perjalanan dengan mengendarai mobil dari kota Pekanbaru, ibu kota Provinsi Riau, dan berjarak sekitar 90 km dari Bangkinang, ibu kota Kabupaten Kampar. Untuk mencapai lokasi Danau Wisata Bulu Cina, pengunjung harus menyeberangi sungai dengan menggunakan transportasi yang disediakan. Biaya untuk menyeberangi sungai menuju danau tersebut sebesar Rp5.000. Sarana transportasi penyeberangan ini beroperasi mulai pukul 4 pagi sampai dengan pukul 10 malam. Bulu Cina memiliki 4 dusun, dusun 1, 2, 3, dan 4, memiliki 12 RT dan memiliki 4 RW. Desa Bulu Cina mempunyai kakak 451, sementara jiwa 1.662 jiwa. Mata pencarian masyarakat Desa Bulu Cina mayoritas adalah 70% adalah nelayan, 30% adalah serabutan. Bulu Cina memiliki luas kurang 7 km persegi. Desa Bulu Cina memiliki 7 danau, itu ada Danau Putus, Danau Baru, Danau Pinang Luar, Danau Pinang Dalam, Danau Tanjung Balam, dan Danau Awang. Ada 7 danau yang dikelola untuk wisata, itu susah sampai ke internasional atau wisatawan.
sampai hari ini nampaknya yang 7 danau itu sebentar untuk dilihat, sebentar untuk masuk di media, sebentar untuk dimasukkan, katakanlah umpamanya disampaikan kepada tingkat provinsi, kabupaten. Tapi sampai hari ini saya lihat danau yang 7 danau itu belum terkelola apa yang diharapkan oleh baik masyarakat, pemerintah pusat, provinsi dan lain-lain. Ada istiadat seperti tadi saya sampaikan, kadang-kadang itu mau di teorinya itu masih kental, tetapi secara prakteknya namanya aja pendidikan ini kan semakin hari semakin maju juga, bisa juga berpengaruh pada ada istiadat. Maka hal ini kalau dengan tidak catatan sendiri seperti katakanlah teori, ada istiadat tidak tertulis seperti undang-undang. Ada juga kalau umpama langgar dari adat itu bisa didenda dengan ada kerbau, ada kambing, ada berupa uang, atau bisa juga kalau ada kesepakatan diusir umpamanya dalam 1 tahun atau 2 bulan atau 3 bulan umpama atas suatu kesepakatan bersama. Harapan kami karena ada disampaikan di media massa, di TV, di koran, di radio untuk 7 danau itu bisa dikelola menjadikan potensi baik itu masyarakat ataupun dari mancanegara baik pemerintah pusat, kabupaten, provinsi dan kabupaten. Semoga danau tersebut yang jadikan wisata danau 7 danau itu bisa dikelola baik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten untuk jadikan potensi masyarakat. Baik, itu saja tadi video profil singkat dari Desa Bulu Cina ini. Nah baik, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita akan berdiskusi kepada tokoh adat masyarakat Bulu Cina ini. Nah, untuk diskusi selanjutnya itu akan saya serahkan ke dosen pengampu modul Nusantara kita, yaitu Bapak Dr. Fikri. Kepada Bapak, saya persilakan. Baik, terima kasih Ence Iwan atas waktu dan kesempatannya yang diberikan pada pada saya untuk memandu acara kita pada pagi hari ini, yaitu program Modul Nusantara dalam kegiatan kebinekaan, yaitu kunjungan ke Desa Wisata Bulu Cina. Bagi orang Pekanbaru, Desa Wisata Bulu Cina ini merupakan satu destinasi utama gitu ya. Dari Pekanbaru ada 35 kiloan gitu ya, yang paling terdekat gitu. Kenapa? Karena di ujung minggu gitu ya, di weekend gitu ya, warga-warga Pekanbaru ingin rileks dari kesibukan ingar-bingarnya kota gitu ya. Di saat kita pergi ke Bulu Cina ini, terasanya itu adem gitu ya. Kenapa? Karena hutan adatnya itu masih lestari gitu ya. Terus tadi naik istilahnya dari Desa Wisata Bulu Cina itu dipisahkan oleh satu sungai, yaitu nama Sungai Kampar. Di saat saya tadi lewat melalui pompong gitu ya, kapal gitu ya yang menjembatani penyeberangan itu dari desa seberang masuk ke Desa Bulu Cinanya itu terasanya tuh dapat kampungnya gitu ya. Terus sampai di seberang itu nuansa adatnya itu sangat terasa sekali karena rumah-rumah panggung adat Melayunya itu ada gitu ya. Kenapa pakai rumah panggung rata-rata tadi itu di profil yang sudah kita tontonkan tadi itu kental dengan nilai-nilai kemelayuannya. Dan yang lebih enaknya lagi di Desa Bulu Cina ini tidak ada satu buah mobil pun gitu ya. Yang ada cuman transportasinya adalah sepeda motor,
sepeda, kemudian jalan kaki. Nah, tadi pertama sampai di Desa Bulu Cina ini, saya datang langsung nih ke datuk ya, tokoh adat gitu ya, bukan tokoh adat tapi ketua adat dari Desa Bulu Cina ini gitu. Tadi saya udah datang ke rumah beliau, kemudian minta izin selaku orang yang punya adat, tentu kita harus cari orang tertua di kampung itu untuk izin melakukan peliputan pada program modul Nusantara ini. Nah, alhamdulillah teman-teman mahasiswa yang ikut program modul Nusantara pada kegiatan pertukaran mahasiswa ini, Bapak Ibu dosen yang nonton di YouTube, saya sudah berada di lokasi Desa Bulu Cina ini gitu ya. Dan yang sangat menyenangkan sekali lagi adalah sudah ada tokoh adatnya gitu ya. Tokoh adatnya itu diberi gelar datuknya. Saya panggil datuk gitu. Datuk Ami Rudin gitu ya. Oke, Datuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ini sudah ada datuknya. Kita lebih dekatkan lagi. Oke, nah teman-teman mahasiswa tadi sudah lihat profilnya gitu ya dari Desa Wisata Bulu Cina. Tentu secara epistemologi gitu ya, secara tata bahasanya perlu kita tahu dulu apa arti dari Bulu Cina gitu ya, Datuk ya, Desa Wisata Bulu Cina. Boleh Datuk jelaskan kepada kami semua ya, mahasiswa-mahasiswa program Modul Nusantara dan Bapak Ibu dosen Modul Nusantara, apa arti dari Desa Wisata Bulu Cina itu, Datuk? Silakan, Datuk. Ini asal-usul Desa Bulu Cina. Ini dulu kan hutan. Hutan tidak pernah orang menjamahnya. Ini datanglah satu datuk ke Temenggungan itu, dia lewat Sungai Kampar ini yang menjelajahi sungai ini, karena dari zaman dahulu itu kan aktivitas masyarakat apapun bentuknya itu tetap di sungai. Oke, ya. Jadi yang asal usul Bulu Cina itu terjadilah waktu itu, mungkin datuk itu kecapean, mampirlah dia di tepi sungai yang kita duduki sekarang ini. Mampir beliau di situ, dia mungkin kecapean, singgahlah dia di situ. Taruhkanlah bambu Cina itu di tepi sungai itu untuk pancang sampannya. Iya. Di zaman dahulu itu cerita yang kita kutip dari petua-petua yang dulu. Jadi beliau berangkat dari situ, tinggal pancang sampannya tadi. Jadi pancang sampan tadi tumbuh dan berkembang jadi bambu. Kalau kami dulu namanya bulu Cina, bambu Cina, sebetulnya bambu Cina kan. Betul. Itu yang kronologis yang dari awal. Sehingga bulu atau bambunya tadi yang dipancang tuh tumbuh gitu ya, menjadi rumpun bambu yang ini. Ya. Oke, makanya dia dikatakan bulu Cina gitu ya, Tuh ya. Cina. Oh, oke, baik. Nah, kemudian berkembanglah gitu ya, Tuh. Datuk yang disebut dengan Datuk Temenggung tuh apa, Datuk? Sebab biar teman-teman mahasiswa karena berada dari Pulau Jawa, jadi mungkin pengen tahu juga Datuk Temenggung itu apa? Datuk Temenggung itu kan dari apa? Beliau dari Padang. Betul. Dari Padang. Dia berkemungkinan ada urusan entah kemana beliau pergi kan. Makanya dia lewat di Sungai Kampar ini. Oke, betul. Oke, nah artinya Datuk Temenggung itu adalah orang kerajaan gitu ya? Iya, orang kerajaan. Orang kerajaan singgah di tempat ini gitu ya, nah, menancapkan bulu Cina. Nah, kemudian yang menjadi uniknya lagi, apa yang menjadi keistimewaan dari Desa Bulu Cina itu sehingga dijadikan desa wisata gitu tuh? Ini kan dijadikan desa wisata karena hutannya masih alami, masih terjaga. Iya. Tanpa ada dulunya kan tanpa ada undang-undang
tapi masyarakat adatnya masih patuh dan taat kepada adat istiadat yang ada di Desa Bulu Cina ini, sementara hutan ini tidak terjamah. Oke. Nah, yang menjadi keunikannya apa, Datuk? Sehingga dijadikan oleh pemerintah itu sebagai desa wisata gitu. Keunikan itulah saya bilang tadi kan, karena hutannya kayu-kayunya masih alami, masih besar-besar, yang dipertahankan oleh anak keponakan dengan kepala suku yang ada di sini, pemangku-pemangku adat sini, sebagai untuk dijadikan wisata. Jadi mindset dari kami petua dulu, orang-orang tua dulu, jangan kita mengambil hasil dari hutan itu, contohnya kita nebang kayu, berladang. Jadi di pola pikir itu dimajukan sedikit. Mungkin dengan adanya wisata, nilai perekonomian masyarakat Bulu Cina ini bisa terangkat. Oke, ya betul. Jadi pariwisata yang diunggulkan gitu ya, ya. Berarti tadi ada 7 danau, ada 7 danau. Kemudian ada apa namanya itu gajah gitu ya, dan kemudian ada hutan adat. Ya itu ya, ada hutan adat. Nah, kemudian tadi di desa itu tidak ada yang jual-jual minuman keras gitu ya, transportasi terjaga sekali. Jadi ingat saya waktu kita kalau ke Lombok ada satu tempat juga Gili Terawangan gitu ya. Nah sama kayak di situ gitu ya, tapi ini lebih ada kearifan lokalnya gitu. Nah itu bagaimana sejarahnya Datuk? Bagaimana menjaga hutan adat itu? Yang disebut dengan hutan adat itu seperti apa Datuk? Hutan itu yang dijaga secara bersama. Kalau kita sendiri jaga pun nggak bisa. Jadi makanya pemangku adat memberitahukan kepada anak keponakan untuk tidak menebang hutan. Oke, tidak menebang hutan gitu ya. Oke, nah kemudian dan anak keponakan mau mengikuti aturan yang sudah dibuat oleh datuk terlebih dahulu. Nah sehingga teman-teman mahasiswa bisa lihat itu ya, dan Cik Iwan mungkin bisa lihat kan bahwa hutan yang ada di sini itu besar-besar gitu ya. Di belakang kita juga lihat Cik Iwan. Coba dipersuara Cik Iwan. Oke. Nah, bagaimana Iwan? Iya, Pak. Ini udah tayangkan. Oke, baik. Silakan Cik Iwan. Baik, teman-teman semuanya, seperti inilah penampilan dari hutan yang masih asri di Desa Bulu Cina ini. Nah, bisa kita lihat di belakang ini ada pohon-pohon yang besar. Besar sekali, ini sepertinya pohon karet. Dan banyak pohon-pohon yang lain, itu semuanya besar di atas tanah. Di sini masih terjaga, bersih. Dan di situ juga ada masyarakat yang menjadikan destinasi ini sebagai tempat wisata. Nah, seperti itu. Seperti ini bisa kita lihat sama-sama ya. Udah pohonnya besar. Jadi di sini itu suasananya lebih teduh karena seperti yang kita tahu di Pekanbaru itu, di Riau ataupun di Pekanbaru itu suasananya sangat panas terik ya. Jadi kalau di sini untuk piknik yang bernuansa alam mungkin menjadi satu pilihan yang pas karena di sini teduh sekali karena di atasnya masih banyak pohon-pohon yang menjadi payung di sini. Nah, begitu. Baik. Nah, bisa dilihat lagi di sini. Di situ juga ada masyarakat yang piknik. Di sini selain sebagai tempat wisata, juga sebagai tempat untuk pelestarian gajah. Tadi pas kita datang, kita lihat mahotnya di depan. Tetapi kayaknya sekarang ini mungkin gajahnya lagi pergi untuk diberi makan atau dicari makan. Nah, di sini juga terdapat beberapa wahana. Ya, teman-teman semuanya bisa lihat. Tapi kayaknya wahana-wahana sini sudah nggak begitu terawat ya. Nah, juga semenjak pandemi kayaknya tidak terlalu banyak pengunjung yang datang ke sini. Jadi ya tempat ini juga tidak terawat walaupun sebenarnya masih bersih. Nah, bisa dilihat di sini. Di situ seharusnya ada seperti jembatan, akan tetapi sudah putus, kayaknya udah tidak
tidak bisa digunakan lagi. Nah, di sini ada wahana-wahana permainan. Ada anak-anak masyarakat sini yang wisatawan sini yang main di situ. Hari ini cuacanya cerah, tetapi untung saja kita jalan-jalannya ke hutan, jadi teduh, nggak begitu panas. Nih, ada itu papan plaknya, Taman Wisata Alam Bulu Cina, wahana permainan Low Rope Challenge. Nah, sini. Kelihatan, Pak? Wahana permainan low rope challenge ya, tantangan tali rendah. Iya. Oke. Ini ada anak-anak yang main di sini. Di situ juga masih ada wahananya di situ. Iya. Kemudian di belakang situ juga masih ada hutan-hutannya. Nah, itu ada wisatawan yang main di sini. Lagi piknik keluarga ya, Pak? Lagi piknik keluarga, Pak? Oke, nah bisa dilihat ya teman-teman di sini. Teman-teman mahasiswa semuanya. Ini kayaknya ada kotoran gajah di sini. Karena gajah juga dimainkan. Biasa main di sini. Sepertinya kembali ke diskusi aja. Terima kasih. Ada yang camping juga, Yon. Silakan diliput yang camping. Iya, ini Pak lagi piknik keluarga nih, camping di situ. Udah Pak, kita kembali ke diskusi. Oke, baik. Nah, baik. Teman-teman mahasiswa sekalian, alhamdulillah nih yang dibilang oleh Datuk tadi adalah bagaimana hutan adat itu dijaga gitu. Tadi dijelaskan sama Datuk sehingga kita bisa lihat nih hutan-hutan yang ada di sini itu, kalau kita lihat di tempat-tempat yang lain, hutan-hutannya itu udah dijadikan kebun sawit gitu ya, kebun karet gitu ya. Dan alhamdulillah di Desa Bulu Cina ini hutan adatnya itu tetap terjaga dan terpelihara. Nah, kembali ke Datuk tadi, bagaimana cara menjaganya tuh sehingga pohon-pohon ini tetap bisa menjadi tumbuh kuat, besar gitu ya, dan kemudian dijadikan tempat objek wisata dari hinar-binarnya Kota Pekanbaru, orang pergi ke sini untuk merilekskan gitu. Nah, itu cara menjaga adat tadi itu, hutan adat itu biar nggak ditebang seperti apa, Datuk? Awalnya dulu kan hutan ini tempat pencaharian masyarakat. Pencaharian masyarakat, tempat madu lebah, tempat cari rotan. Itu awalnya dulu kan itu yang dijaga kelestariannya, sehingga kayu-kayu itu tumbuh dan berkembang jadi besar. Karena lebah itu bukan sembarangan dia hinggap. Betul. Ada kayu tertentu. Ada kayu tertentu. Betul. Nah, sekarang kayu-kayu yang besar dan yang dijaga sekarang itu menjadi hutan adat itu ada aturan adat nggak? Tidak boleh ditebang, kalau ditebang ada sanksi atau seperti apa tuh menjaganya itu, melestarikan hutan adat itu tuh? Ini kan kita sosialisasikan kepada anak keponakan agar menjaga yang dijaga oleh orang tua-tua dulu itu kita wajib melestarikannya. Oke. Baik. Memberikan kesadaran gitu ya. Memberikan kesadaran kepada masyarakat adat yang ada di Desa Bulu Cina ini. Nah, itu dalam mensosialisasikan, dalam memberikan penyadaran kepada masyarakat itu seperti apa? Datuk turun tangan langsung atau mungkin ada sebuah aturan yang sudah disepakati bersama atau bagaimana, Datuk? Itu di samping kita memberikan sosialisasi, kita juga bikin aturan dalam arti kata siapa kedapatan menebang kayu besar ataupun kecil itu didenda. Oh, didenda. Denda seperti apa tuh? Apakah diusir dari kampung itu atau dikasih dalam bentuk uang atau seperti apa? Itu didenda semacam umpamanya kita ada pembangunan desa. Dia ngangkut pasir beberapa kubik. Itu. Atau dia belikan semen beberapa sak.
Gitu. Oke, Nah, oke. bukan didenda berbentuk uang, tidak. Baik, baik. Oh, jadi tetap dia ada punishment gitu ya, Datuk ya. Ya, Dalam istilah psikologi dijelaskan bahwa di saat aturan itu dibuat dan kemudian di saat masyarakat atau seseorang melanggar aturan yang sudah disepakati oleh masyarakat itu sendiri, maka biasanya orang itu dikasih hukuman. Nah, tadi ya dengan hukuman membeli semen, membeli pasir atau membeli bahan bangunan lah gitu ya yang digunakan untuk membangun desa itu. Nah, sehingga masyarakat itu selain dia sosialisasi diberikan hukuman gitu ya Datuk ya. Nah, sehingga mereka sadar bahwa tidak layak, tidak patutlah untuk menebang hutan sembarangan. Menurut saya menarik sekali nih pembelajaran yang perlu kita contoh dari Bulu Cina ini ya, tokoh adatnya, tokoh datuknya sangat peduli dengan kelestarian alam gitu. Nah, baik, itu menjadi hutan adat ya yang bisa lihat, ditonton warga sekitar itu datang ke sini, kemudian orang masyarakat Pekanbaru objek wisatanya ke sini gitu. Menarik sekali. Nah, kedua, ini kan disebut dengan desa wisata gitu ya. Selain hutan adatnya juga ada danau gitu ya. Ya, seperti apa tuh danaunya itu? Danau ada beberapa danau. Danau Tanjung Putus, ini Danau Tanjung Putus. Di sebelahnya ada danau baru, di hilirnya ada danau Pinang Luar. Kita lihat danaunya, terus cerita aja. Ada danau Pinang Dalam, itu di hulunya ada danau Datuk Tonga, danau Tanjung Balam, dan danau Rengas. Danau Rengas. Danau Buntal juga ada. Betul. Nah, sekarang bagaimana menjaga danau itu? Menjaga danau ini itu karena aktivitas pencarian masyarakat itu 50% atau 70% ini dari ikan nelayan. Oke. Dari nelayan. Jadi danau ini dijadikan sebagai sumber pencarian, toh? Sumber ekonomi. Perekonomian masyarakat. Oke. Baik. Dari 7 danau ini tetap terjaga gitu ya? Tetap terjaga. Oke. Nah, itu dilarang meracuni dalam bentuk apapun. Oke, cara menjaganya itu dilarang mencari ikan dengan melakukan meracun gitu ya, mentuba atau apa gitu ya. Dia hanya bisa memancing, menjala, dan kemudian tadi ya, itu ya dilakukan. Dan kita lihat di sini teman-teman mahasiswa di tempat hutan itu ada danau. Nah, danau ini sangat terjaga ya kondisinya gitu ya. Nah, teman-teman mahasiswa lihat seperti yang Datuk tadi bilang bahwa danau ini tidak boleh kelestarian itu kan proses yang namanya proses membuat melestarikan danau ini, masyarakat mengikuti aturannya itu dengan betul-betul menjaga lingkungan dari danau itu sendiri. Nah, sehingga mata pencarian masyarakat itu terjaga. Oke, Encik Iwan, silakan Encik Iwan lihat. Nah, ini danaunya. Danaunya dari sini, nggak begitu besar, tapi kayaknya luas sampai ke sana. Nah, di sini ada perahu juga, biasanya dulu sebagai tempat wisata biasanya di sini. Nah, kan tapi kayaknya sekarang udah nggak begitu ramai. Oke, situ masih kawasan danau ya. Sini. Kita bisa main air di sini. Airnya jernih, bening gitu. Kedengeran kan suara airnya kan? Itu ada ikan-ikan kecil di situ. Main ke sini. Ayo teman-teman semuanya. Semoga nanti pandemi cepat berlalu dan teman-teman semuanya bisa main ke sini. Oke, Pak, saya kembalikan ke Pak Fikri. Oke. Nah, menarik sekali ya. Airnya tuh jernih, kemudian danaunya masih asri, dan kemudian disekelilingi oleh hutan-hutan adat yang masih lestari gitu ya. Dan airnya tuh saya sama Cik Iwan pengen mandi rasanya gitu ya. Karena kan
cuaca Pekanbaru akhir-akhir ini kan panas gitu ya. Jadi kalau di saat sampai di tengah hutan kayak ini gitu ya, kemudian ada danau gitu. Nah, itu menjadi sesuatu hal yang menarik untuk beraktivitas ya. Udaranya segar gitu ya. Kemudian lingkungan sekitarnya itu nyaman, didengerin oleh suara burung-burung yang merdu gitu ya. Karena di Pekanbaru kan kita hanya dengar suara-suara sepeda motor, mobil, klakson, tetet, asap gitu ya. Gitu, sehingga terjadi polusi. Kalau ini tuh memang betul-betul terasa fresh gitu ya, segar gitu. Gitu untuk di ini. Nah, tadi kembali ceritanya tadi danau. Pertama tadi kita lihat tadi dari segi hutan adatnya. Ya. Terus yang kedua ada danau. Ya, tadi yang kita udah lihat dan kita liput, danaunya itu betul-betul danau yang membuat kita itu rileks. Nah, yang ketiga, kenapa dia disebut menjadi desa wisata? Selain dia punya hutan adat, kedua ada 7 danau. Nah, salah satu danau yang kita liput sekarang itu adalah danau yang mungkin lebih besar, lebih menjadi destinasi gitu ya. Nanti kalau bisa kita naik sampahnya gitu ya di tengah-tengah danau. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah pelestarian dari rumah adat Melayunya. Nah, kalau kita lihat tadi di kampungnya itu sangat-sangat menurut saya itu nilai local wisdom-nya, nilai-nilai kearifan lokalnya itu kental banget. Nggak ada mobil, yang ada cuman motor dan sepeda. Gitu ya. Dan rumahnya rata-rata adalah rumah panggung dan berbentuk adat Melayu yang pernah kita liput tentang rumah adat gitu ya. Nah, mungkin kenapa kok rumahnya itu kok rata-rata pakai rumah panggung dan kemudian pakai motif Melayu gitu. Bagaimana merancang dan memberikan kepada masyarakat, yuk kita bangun rumah yang seperti itu gitu. Nah, itu apakah kesadaran masyarakat atau mungkin ada aturan dari Bulu Cina ini selaku Datuk sebagai ketua adat gitu ya, untuk memberikan kepada masyarakat untuk membuat rumah seperti itu. Itu gimana tuh filosofisnya, kenapa rumahnya seperti itu? Itu hanya kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat. Oke. Untuk rumah semacam rumah Melayu kan, rumah panggung, itu kesadaran masyarakat. Oke, baik. Nah, teman-teman, berarti pelestarian adat gitu ya, selain tadi hutan, kemudian juga danau yang dipunyai oleh Bulu Cina ini, tetapi juga dia rumah-rumah adat. Nah, tingkat kesadaran masyarakat untuk membuat rumah adat itu tinggi banget gitu ya. Nah, dan tambah lagi mungkin secara geografis letak dari desa Bulu Cina itu adalah di dekat pinggir Sungai Kampar ya. Ya, Datuk ya. Kampar. Nah, sehingga rumah adat Melayu itu sangatlah kokoh diperkuatkan karena kalau terjadi banjir, rumahnya nggak masuk air, gitu. Betul ya itu ya? Ya. Karena kenapa dia di rumah panggung gitu ya itu ya? Mungkin bisa diceritakan tuh. Rumah panggung tuh dasarnya dulu kan menghindari banjir. Betul, karena betul. Dulu tiap tahun tuh tetap banjir. Betul. Baru akhir-akhir ini yang kurang banjirnya kan. Makanya masyarakat tuh bikin rumah panggung. Baik. Sehingga dia nggak terendam kena banjir. Betul. Oke, nah artinya apa itu? Apakah adat rumah lontiak atau balai salaso kembar atau rumah adat yang kita pernah liput, rumah adat itu adalah rumah adat atap lontiak ya, seperti yang di Kabupaten Kampar yang pernah kita liput kemarin. Nah, filosofisnya seperti apa itu? Ada sejarahnya atau seperti apa? Kenapa rumah adatnya itu seperti itu? Itu kan dari zaman dulu. Dari zaman dulu diterapkan kayak gitu kan. Iya, betul. Supaya membuat rumah tuh ada nuansanya Melayunya lah. Oke, baik. Artinya dari turun temurun rumah itu ya dari tokoh-tokoh adat terlebih dahulu pertama kali ada di kampung ini model rumahnya itu. Nah, sehingga dicontoh dan dilakukanlah berturun temurun oleh anak cucu gitu ya, sampailah detik ini ya pada abad ini masyarakat tetap melestarikan
model rumahnya itu model rumah panggung secara geografis tadi karena di pinggir sungai menghindari banjir gitu ya, dan masyarakat menyadari untuk tetap menjaga itu. Susah kita lihat rumah orang yang seperti kita permanen gitu ya, kemudian udah rumah beton apa gitu ya, itu rumahnya rata-rata di pinggir tuh jalannya kecil ya, ukuran dalam 2 atau 3 meter gitu tadi ya. Nah, itu disemenisasi, kemudian setelah itu kiri kanannya itu ada rumah panggung. Oke. Artinya memang kesadaran masyarakat untuk menjaga adat itu tinggi banget ya. Rumah adatnya tadi rumahnya pakai rumah adat, kemudian hutannya itu ada hutan adat, ketiga ada namanya 7 danau itu dijaga betul, tidak boleh aturannya itu melakukan penangkapan ikan dengan racun, tapi hanya boleh memancing, menjala atau apalah sejenisnya gitu ya, kegiatan untuk menangkap ikan karena mata pencarian dari masyarakat di sini adalah nelayan gitu, sehingga itu dijaga betul. Nah, teman-teman mahasiswa jika ada pertanyaan atau mungkin ada yang mau ditanyakan ke datuk adat ini, itu langsung bisa chat di kolom chat kita atau langsung raise hand atau langsung mau ngomong silakan, tidak apa-apa ya, ditunggu tanya jawabnya. Terus yang keempat itu adalah ada namanya ya konservasi gajah juga di sini. Saya kejut tadi nih, kenapa? Karena di dalam Desa Bulu Cina ini tadi pertama kita datang itu ada gajah jantan, ada 1 ekor gajah betina, kemudian 1 anaknya. Terjadi sebuah proses pembiakan gajah di sini, gitu ya. Kenapa? Karena tempat ini merupakan sebuah tempat ya bagian dari pengelolaan BKSDA Provinsi Riau juga, gitu ya. Badan besar Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau. Nah, itu dengan keberadaan gajah di Desa Bulu Cina ini seperti apa, Datuk? Dulu kan kita serahkan hutan ini 2014. 2014. Jadi di-SK-kan oleh Gubernur 2016. 2016 di-SK-kan sebagai desa wisata. Desa wisata. Oh, oke, baik. Setelah 2016 diserahkan oleh Provinsi Riau menyerahkan ke pusat 2016 kalau nggak silap 2016 itu lahirlah sebuah SK dari kementerian. SK dari Kementerian Kehutanan. Kehutanan. Gitu. Oke, untuk menjadi taman wisata alam ini. Oh, menjadi taman wisata alam gitu ya. Konservasi. Sebab konservasi. Oke, ya. Setelah itu 2017 lebih kurang itu masuklah BKSDA akhir 2016. Akhir dari 2016. Masuklah BKSDA ke Desa Bulu Cina ini menjelang beberapa bulan masuklah gajah. Oke, baik. Nah, gajah itu berarti di bawah kontrol BKSDA ya, Tuk? Gimana tanggapan masyarakat di sini, Datuk? Ya menyambut baik. Menyambut baik. Karena niat masyarakat tuh kan kalau sudah ada 1 gajah nanti ada pendatang yang nengok. Jadi masyarakat jualan bisa meningkatkan perekonomian. Sayang sedikit kita permainannya belum ada kan. Ini yang diharapkan oleh masyarakat itu kan itu. Iya, menyerahkan hutan ini bukan hanya sekedar diserahkan, tapi timbal baliknya ada masyarakat menikmati daripada hasil itu. Umpamanya kalau ini menjadi sebuah tontonan yang baik, tontonan yang bagus, ini kalau dikonsep dengan bagus oleh pemerintah, ini kan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Baik. Banyaknya pengunjung baik dari Pekanbaru maupun luar dari Pekanbaru. Karena hutan yang ada di Bulu Cina ini menurut ilmu penelitian ini adalah oksigen Pekanbaru. Betul. Oksigen Pekanbaru ini di Desa Bulu Cina inilah. Sementara pemerintah kita sekarang berkemungkinan ini diabaikan baru. Belum secara serius untuk pengelolaan TWA ini. Iya. Baik dari pusat maupun dari provinsi. Seharusnya ini inilah kerja pemerintah. Untuk sama-sama kita berbaul, kita meningkatkan perekonomian masyarakat, karena tanggung jawab kita semua.
Betul betul. Nah, sekarang, dari apa yang sudah Datuk ceritakan tadi, manfaat yang dirasakan oleh masyarakat seperti apa sekarang, Datuk? Kalau sekarang belum ada, Pak. Belum ada? Belum ada manfaatnya lagi. Oke, betul. Coba Nah Bapak nilai. mhm, Sekarang masyarakat ini mempertahankan kayu itu ada yang seberapa kubik satu batang, itu mhm, emas sebetulnya, Pak. betul betul betul. Emas sebetulnya. Iya iya. Tapi kesadaran masyarakat itu masih ini dipandang perlu, ini kearifan lokalnya ini baru. Kearifan lokal menjaga secara bersama. Betul betul. Nah, jadi kalau masyarakat ini umpamanya dia nggak ada yang dimakan lagi, otomatis habislah kayu kita. Kalau ini tidak dikelola dengan serius. Betul. Jadi harapan kami kepada pemerintah sebagai Mhm, tokoh adat yang ada di Desa Bulu Cina ini, mhm, tolong kelolalah dengan secara serius. Karena kami mhm. memberikan hutan ini dulu semata-mata untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Baik baik, betul, Tapi, apa yang dirasakan sekarang, keberadaannya itu belumlah membangkitkan Belum ekonomi ada masyarakat membangkitkan, gitu belum. ya? Ya. Baik, oke. Terus keseriusan pemerintah untuk mengelola desa wisata Bulu Cina ini seperti apa Bapak sampai sekarang? Ya, belum ada pembangunan yang apa, permainan-permainan nggak ada. Seharusnya kan dan yang dinamakan tempat dikunjung itu kan ada yang kita tonton kan gitu, bukan hanya sekedar hutan aja. Betul Nah, betul. Iya permainan iya. anak-anak, hotbon apa kek. Nah, Mhm. Betul betul. jadi sehingga masyarakat tuh sebagian bisa menyangkutkan ekonominya di situ. Seperti Mhm. berjualan, jual Betul. kopi, jual Mhm. aqua. Mhm. Iya iya, betul. Karena tadi saya tengok dari kita masuk cuman ada satu ya, Ya, tidak seperti tempat wisata pada umumnya gitu ya. Nah memang, ini masalahnya Datuk ya, tempatnya indah kalau saya secara objektif melihat gitu ya, tempatnya cantik, tempatnya bagus gitu ya, alamnya juga enak gitu. Kemudian, hutan adatnya pun dijaga gitu ya, tapi perlu keseriusan untuk mengelolanya ya Datuk ya? iya betul. Gitu. Nah, sehingga di saat, ada objek, wisata gajah tadi yang menjadi daya tarik, tapi, bagi masyarakat itu tidak menjadi sebuah, apa ya, keuntungan dalam segi perekonomian ya, Datuk, ya? Perekonomian. Ya. Iya iya. Apa upaya Datuk nih selaku ketua adat di Kampung Bulu Cina ini untuk memberikan, apa ya, sebuah tindakan atau upaya kepada pemerintah agar ini dikelola dengan serius gitu, seperti apa Datuk upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk meningkatkan, objek wisata Bulu Cina ini? Upaya kami cuman bisa mengusulkan, Pak. Mhm mhm. Mengusulkan kepada pemerintah, menyampaikan kepada pemerintah, karena Mhm. ini aset kita bersama, mari kita kelola dengan baik. Mhm mhm mhm. Kita boleh contoh, di Tesonilo tuh puluhan ribu hutan. Mhm mhm. Dahulu, Iya iya, tapi betul. sekarang tinggal beberapa ratus hektar lagi. Mhm Karena mhm. udah jadi kebun sawit. Iya iya, betul betul. Nah, Oke. hutan di Bulu Cina ini lebih kurang kalau nggak silap saya 1.000 hektar nih, Pak. Mhm mhm. 1.000 hektar 1000 hektar ya, yang Datuk ya? diserahkan kepada pemerintah. Mhm mhm. Oke, berarti masyarakat Bulu Cina ini memberikan tanah adat ini, hutan adat ini kepada pemerintah, Pemerintah, menjadi milik pemerintah sekarang? milik pemerintah sekarang. Oke, dan kemudian, pemerintah yang mengelola desa wisata ini gitu ya, Pak, ya? Iya, ya. Oke, terus peran dari adat seperti apa? Kalau sekarang kan peran dari adat di dalam TWA ini, Mhm mhm. kalau sekarang paling-paling orang tuh datang dari pihak BKSDA datang ke desa Bulu Cina, nanti dia datang ke saya, dia datang ke Mhm. para pemangku adat kami, ya ada acara ini tuh. Mhm Nah, mhm. tetap beliau tuh pamit. Mhm. Oke oke. Kemudian baru melakukan sebuah, Kegiatan, kegiatan ya. gitu ya. Oke. Nah berarti di sini, sering dijadikan event-event, pemerintah ya, Tuk, ya? Ya, Event apa aja tuh yang pernah ada di sini? kalau event di sini paling acara-acara dari pusat orang datang ke sini. Mhm Ini baru mhm. hari Kamis kemarin dari pusat. Ini ada apa sosialisasi juga nih Mhm kemarin. mhm. Mhm mhm.
ada sosialisasi gitu ya. Ya, tentang Oke. kearifan lokal, makanan khas di sini. Katanya ada bantuan nanti untuk ibu-ibu PKK. Nah, Oke, baik. Jadi desa ini menjadi desa yang menjadi perhatian dari pemerintah juga sebenarnya, tapi belum optimal gitu ya, belum Dato' optimal. ya. Oke. Nah, itu tentu tadi tentang Anci Iwan. Oke, Anci Iwan. Jumpa gajahnya enggak? Karena tadi kita diskusi tentang gajah gitu ya. Nah, gajahnya seperti yang kita liput di kegiatan kita kemarin, Gajahnya lagi di belum, Pak. tadi pas kita datang Ini ada gajah lagi dibawa ke sana mungkin. lagi cari makan ya kayaknya ya. Hmm. Oke, semoga nanti pas di akhir kegiatan kita sudah jumpa dengan gajahnya dan kemudian kalau bisa kita naikin gajahnya. Oke. Itu di sana, di ujung sana, di hutan sana, Pak. Oh, dapat nampak. Nggak kelihatan sih dari kamera, kalau dari mata kelihatan. Oke, baik. Oke, baik. Oke, Cik Iwan, boleh mungkin ke sana nanti kalau udah sampai kita apakan lagi, kita liput lagi secara live bahwa di sini ada juga konservasi untuk gajah gitu ya. Ya memang berada dari daerah pemukiman masyarakat ya. Dan masyarakat menerima keberadaan gajah itu dengan baik hati tanpa ada masalah gitu ya. Dan alhamdulillah gajah itu sudah melahirkan. Awalnya sih cuma dikasih 1 betina, 1 jantan gitu ya. Dan itu alhamdulillah kata Pak Datuk selaku pemangku adat di sini itu katanya baru melahirkan 1 ekor gitu ya. Iya betul ya itu ya. Ya. Baru lahir 1 ekor gitu. Nah artinya kan interaksi gajah itu karena ini dekat dengan pemukiman warga nih, gajah dengan masyarakat itu nggak ada masalah ya Datuk ya? Nggak ada. Nggak ada masalah ya? Nggak ada. Oh tidak ada masalah. Baik, nggak ada masalah. Nah selain dari gajah tadi, Datuk menjelaskan juga yang menjadi keunikan dari desa wisata Bulu Cina itu adalah makanannya nih. Makanannya apa yang menjadi makanan khas dari Bulu Cina nih Tuk? Ini ada waji, ada gelamai. Gelamai, oke. Waji, waji ya. Ada teman-teman namanya waji. Oke, Cik Iwan, jumpa gajahnya tak? Tak jumpa. Oke. Boleh boleh dimatikan kamera Cik Iwan dulu. Boleh kita fokus dengan Datuk aja. Nah, ada kayaknya gajahnya udah masuk ke hutan. Udah masuk ke hutan ya. Oke, baik. Nah, teman-teman mahasiswa program Modul Nusantara menarik banget nih kegiatan kita hari ini, bahwa kegiatan kita hari ini adalah tentang pelestarian desa wisata Bulu Cina menjadi ikon wisata Pekanbaru di Provinsi Riau gitu ya. Nah, bagi teman-teman mahasiswa yang ada nih Mbak Indah, ada pertanyaan atau mungkin juga ada mau tanya langsung sama Datuk nih, tokoh adatnya yang ada di sini gitu ya. Susah-susah nih cari Datuk nih gitu ya, biasanya sibuk dia. Alhamdulillah dengan kegiatan kita, beliau mau untuk bersama kita dalam meliput kegiatan kita pada siang hari ini gitu ya. Nah, ada pertanyaan itu dari mahasiswa, dari Mas Andika. Apakah setelah hutan tersebut diberikan kepada pemerintah, apakah ada perubahan yang cukup signifikan mulai dari sarana dan prasarana dibandingkan sebelum diberikan kepada pemerintah? Dan apakah kehidupan masyarakat sekitar menjadi lebih sejahtera setelah hutan tersebut mulai dilirik oleh pemerintah? Oke, silakan Datuk dijawab pertanyaan dari mahasiswa kita. Oh, ini hutannya setelah diserahkan pemerintah. Sebelum diserahkan hutannya kayak gini juga. Sebelum diserahkan kepada pemerintah hutannya kayak gini juga gitu ya. Oke, baik. Terus setelah diserahkan inilah bangunan belum ada, apalagi yang kita tonton ada kan. Betul. Cuma dibersih-bersihkan sedikit lah, itu kan dari pihak TWA yang bersihkan. Nah, orang tuh gotong royong membersihkan. Dengan ada juga dibantu oleh pemuda-pemuda tempatan sini. Nah, kalau bangunan ini dulu awalnya ini yang bangun ini Caltech. Oh, yang membangun yang gedung-gedung ini itu Caltech dulu awalnya ya. Oke, baik. Oke. Jadi pertanyaannya dari Mas Andika tadi tidak ada perbedaan berarti ya Pak ya? Tidak ada perbedaan, Bang. Sebelum dan sesudah diberikan oleh pemerintah. Iya. Oke. Terus
kalau tidak ada perbedaan? Mana ada nilai perekonomiannya? Menarik sekali nih Datuk nih, karena Datuk ini bukan orang yang independen gitu ya, orang yang memang tidak terlibat dalam pemerintahan. Datuk ini menjawab pertanyaan Mas Andika ini seobjektif mungkin. Artinya menurut Datuk itu tidak ada perbedaan setelah diberikan ke pemerintah atau sebelum pemerintah, ya begitu aja gitu. Nah, ini yang menjadi catatan ya Mas Andika, agar mungkin pemerintah yang nonton program kita ini, program Modul Nusantara ini, ya mungkin perlu diperhatikan lebih dalam lagi gitu ya, lebih diperhatikan lebih khusus lagi gitu ya, agar satu-satunya pariwisata desa wisata Bulu Cina itu bisa berkembang dengan lebih baik gitu ya. Itu ya Mas Andika ya, objektifnya gitu ya, karena memang mungkin belum menjadi sebuah skala prioritas. Dan pertanyaan kedua dari Mas Andika itu Pak, dan apakah kehidupan masyarakat sekitar menjadi lebih baik nggak atau sejahtera setelah hutan tersebut mulai dilirik oleh pemerintah? Kalau perekonomian jalan di tempat sekarang. Oke, Bisa dari adanya dikatakan- desa wisata ini, perekonomian masyarakat juga jalan di tempat gitu ya? Enggak ada, baru nilai perekonomiannya belum ada. Oh iya, betul. Nah, makanya di saat kita masuk ke tempat desa wisata ini nggak ada tiket ya Datuk ya? Enggak ada. Kita Ini contoh, Pak. betul. Ini tanah ini lebih kurang 1.000 hektar. 1.000 Kalau kami hektar. bikin sawit, itu sudah sejahtera masyarakat kami. Betul. Tapi kami masih menahan diri karena ini satu-satunya hutan yang dekat dari kota Pekanbaru yang bisa menimbulkan oksigen yang bagus. Jadi kami tetap bertahankan. Oke. Karena ini nilainya mungkin Tuhan yang mengetahui. Kita memberikan ini kepada pemerintah, mungkin masyarakat luar dari Bulu Cina bisa menikmati oksigen yang ada di desa Bulu Cina. Betul. Menarik sekali Datuk ya. Artinya mata pencaharian untuk menghidupi dari masyarakat Bulu Cina ini seperti apa jadinya tuh? Kalau seandainya disebut ini desa wisata, tapi belum bisa membangkitkan ekonomi masyarakat gitu ya. Jadi untuk menjalani kehidupan masyarakat berpenghasilan apa? Penghasilan masyarakat sini, penghasilan sekarang kan ada yang nelayan, ada yang berkeramba, betul. Ada yang berkebun di luar TWA ini. Oke, menarik sekali gitu ya. Artinya setelah hutan adat ini diberikan oleh pemerintah, belum mampu untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat, dan akhirnya masyarakat desa Bulu Cina itu mencari penghasilan untuk kehidupannya itu dengan tadi menelayan, kemudian juga tadi di pinggir-pinggir Sungai Kampar itu kita lihat ada keramba ikan gitu ya. Nanti kita belilah ikannya gitu ya, ikan gitu ya, atau mungkin serabutan gitu ya, serabutan gitu ya, dan berkebun lah kalau ada ya berkebun. Nah, artinya keberadaan desa wisata ini masih belum ya, mungkin ke depan bisa ya, tapi perlu diperhatikan lebih dalam lagi oleh pemerintah agar desa wisata Bulu Cina itu bisa teroptimalkan dengan baik gitu ya. Nah, itu dia teman-teman, itu yang menjadi keunikan kenapa desa ini disebut dengan desa wisata gitu ya. Pertama tadi ada hutan adat seluas 1.000 hektar tadi ya, ada Pak Datuk selaku pengampu ketua adat di sini menjelaskan ada 1.000 hektar itu diserahkan kepada hutan adat itu kepada pemerintah. Akhirnya kan pada tahun 2016 desa ini dikelola oleh yang namanya BKSDA, maka ada 2 gajah. Nih Encik Iwan mau ada gajahnya? Encik? Belum ada, Pak. Baik, ini masih meliput hutan dan danau-danaunya gitu ya. Nah, oke. Teman-teman mahasiswa, tadi sudah ada Mas Andika yang sudah bertanya. Kalau ada yang mau bertanya lagi silakan bertanya langsung boleh, atau juga chat di ruangan chat kita boleh, atau raise hand dulu boleh. Silakan. Ada Mbak ini Adelia, Mas Andika tadi sudah tanya, Mbak Dia Ratun, Karis,
Reva Leka, kemudian Mas Rahmat, oke, Mas Fadlan, oke, silakan untuk bertanya langsung kepada penghulu adatnya atau kepada saya atau Encik Iwan. Silakan langsung di kolom chat atau langsung dilakukan tanya jawab secara langsung. Oke. Nah, selain tadi itu apa yang menjadi keunikan lagi, Pak Datuk? Selain yang kita bilang tadi ada pertama hutan adat, kedua ada 7 danau, ketiga ada rumah adat yang dilestarikan sampai saat sekarang, ya, terus keempat ada tadi pusat konservasi gajah juga gitu ya di sini gitu ya. Dan kemudian menjadi desa wisata. Nah, keunikan itu. Nah, selain keunikan-keunikan yang tadi disebutkan itu, apa yang lain lagi yang menjadikan keunikan dari desa Bulu Cina ini, Pak? Bulu Cina ini mayoritas, mohon maaf, ini Islam. Mayoritas Islam. Mayoritas Islam. Oke. Ini apapun bentuk minuman di sini dilarang. Di warung-warung itu nggak ada yang berbentuk minuman dilarang berjualan. Oke, baik. Jadi bentuk minuman tidak ada gitu ya, Pak, ya? Oke, karena mayoritas penduduknya adalah agama Islam. Dan itu dibentuk kesadaran juga atau memang ada hukuman yang diberikan gitu, Pak, jika melanggar aturan itu? Dulu kan awalnya kan toko-toko adat ini bersosialisasi kepada warung-warung. Awalnya kalau ada yang menjual itu diambil. Awalnya dibayar. Yang dia beli itu dibayar, dihancurkan. Itu tahun 2002 itu. Oke, 2002 ya. Itu baik. Sudah jalan. Nggak boleh yang namanya bentuk minuman, tidak boleh dijual. Karena itu kan termasuk penyakit masyarakat. Betul. Jadi kita menyadarkan anak keponakan kita tuh, masyarakat kita tuh memang bukan secara aturan yang yang baku. Betul. Kita menyadarkan masyarakat itu langsung ke rumah. Seperti warung, nanti ibu, bapak jangan jualan lagi yang namanya minuman ini, diambil, dibeli sama beliau, dihancurkan itu. Nggak boleh karena itu anak-anak kita nanti penerus kita nggak bagus. Baik. Jadi ada satu ketentuan juga dari sini gitu ya, dari masyarakat sini, karena notabene mereka mempunyai agama Islam, tidak boleh menjual minuman-minuman keras gitu ya. Nah, sehingga yang dijualnya itu adalah hanya minuman-minuman yang halal, yang dibolehkan gitu ya. Yang enggak ada alkohol lah. Yang tidak beralkohol gitu. Mungkin menarik sekali ini desanya. Ada pertanyaan lanjutan nih Pak Datuk dari mahasiswa kita. Apakah masyarakat sekitar tidak ingin mencoba bersatu dan membuat sebuah usaha budidaya ikan, contohnya seperti yang dilakukan oleh Bapak Suhemi yang membuat sebuah bisnis budidaya ikan patin yang akhirnya meningkatkan perekonomian masyarakat daerah gitu. Ada nggak, Pak? Kalau kami budidaya ikan di sini hanya membesarkan ikan. Seperti ikan tapa, ikan baung. Ikan tapa tuh kami besarkan 1 tahun, paling lama. Itu bisa meningkatkan perekonomian karena harganya 110 1 kilo. 1 kilo, oke, itu kata apa? Iya, betul. Baung itu kami jual sekarang 55.000 atau 60.000 1 kilo. Itu 10 bulan udah panen. Betul. Oke, baik. Kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat ini, Mas Andika, memang belum sebesar dan kemudian yang dilakukan oleh seperti Pak Suhemi yang sudah pernah kita liput dalam kegiatan desa wisata Kota Patin nih Pak, di Kampar gitu ya, di Kuok, yang pernah kita ke sana juga. Nah, memang kalau kita pertama masuk ke desa Bulu Cina itu, di pinggir-pinggir sungainya itu ada kerambah. Nah, itu tadi ya, kerambah tadi yang dibilang oleh Datuk, itu ada tapa, ada ikan loma tadi ya, ada ikan baung gitu. Itu di kerambah. Sebatas itu baru. Jadi pemanfaatan dalam mensejahterakan ekonomi masyarakat itu dalam
masih menggunakan kerambah yang di pinggir Sungai Kampar tadi, Mas Andika. Belum lagi dibuat one home, one kolam ikan gitu ya. Satu rumah, satu kolam ikan, belum sampai segitu. Mungkin perlu digesa ya, perlu toko-toko yang mungkin di masyarakat ini membuatkan program itu sebenarnya gitu ya. Atau mungkin perlu diundang Pak Suhemi ke sini gitu. Itu mungkin yang dilakukan ya selama ini ya Pak Datuk ya. Oke. Ada pertanyaan dari Mbak Dia Ratun. Izin bertanya Pak Desa Bulu Cina itu kan sebagai tempat wisata. Ya. Nah, tentu ada souvenir atau kerajinan khas Desa Bulu Cina yang bisa dibawa pulang oleh wisatawan. Souvenir atau kerajinan itu seperti apa Pak yang di sini? Nah, ini pertanyaan dari Mbak Dia Ratun ya Mbak ya, dari satu mahasiswa kita di Pulau Jawa. Silakan. Sekarang belum ada lagi sebenarnya. Belum ada. Wacananya baru Kamis kemarin dari pihak TWA yang dari BKSDA memberikan sosialisasi itu langsung dari pusat kemarin. Oke, baik souvenirnya ya. Ke depan rencana. akan direncanakan. Baik. Direncanakan itu sebenarnya apa Pak yang menjadi keunikan khas di sini? Di sini kan ada ikan salainya, ada wajiknya, galamainya, ya, makan-makan tradisional yang dahulu-dahulu lah. Oke, baik. Nanti ada oleh-oleh gitu ya? Nah, ya. Oke, baik. Itu Mbak Dia Ratun ya, Mbak Dia Ratun Nahara. Ya, gimana itu yang seperti apa Pak? Nah, gelamai itu yang seperti apa Pak? Gelamai. Gelamai sini itu cara bikinnya itu kan lama itu. Mulai dari pagi ini kita siapkan menunya semuanya dimasak itu udah sore mungkin malam masaknya nanti. Malaman masaknya. Iya betul. Nah, karena dia bisa bertahan itu kadang-kadang sampai 1 tahun. Oke. Tergantung cara olahnya lagi. Supaya lama bertahan, nggak dia nggak jamuran dia kan. Oke, gelamai ya Pak ya. Gelamai itu Mbak Dia Ratun itu sejenis dodol gitu ya. Sejenis dodol di mana saya contohkan ya, gelamai yang apa sih yang membedakan gelamai yang ada di Desa Bulu Cina ini dengan gelamai-gelamai yang ada di tempat lain. Nah, gelamai itu kita bisa lihat di sini. Oke, nah ini model gelamainya itu. Dia gelamai dodol. Kalau orang bilang dodol ya, ini ada gelamai. Nah, gelamai yang di Bulu Cina ini yang kayak gini ya, dari beberapa tempat gitu ya, dodol dibuat dari tepung, dikasih gula gitu ya. Ini model gelamainya nih. Gitu. Nah, sehingga ini menjadi keunikan dari makanan ada khas Jambi, ada khas dari Sumatera Barat gitu ya. Ada yang menjadi khas dari Provinsi Riau. Dan menjadi uniknya biasanya gelamai-gelamai ini itu dibuat dari rasanya itu durian gitu ya. Durian gitu ya. Nah, sehingga dikenal dengan lempuk durian. Kalau Pekanbaru itu kan dikenal dengan lempuk duriannya. Ya, gelamai sih gitu ya. Yang diaduk lama seperti yang Pak Datuk bilang tadi itu ya mungkin seharian gitu ya, sehingga dia menjadi enak gitu ya. Ini biasanya bentuk-bentuknya. Dan di Riau biasanya dibuat kayak gini. Melayu Riau itu kayak gini. Ya, dia akan diikat dan itu jadikan oleh-oleh. Nah, pembuatan gelamainya gitu, enak sedap gitu. Gelamainya itu dibungkus dengan pembungkus terbuat dari kulit ini pandan biasanya itu, atau mungkin dari ini gitu ya, kemudian dimasukkan di sini, itu dibawa jadi oleh-oleh dia. Nah, itulah yang ingin dikembangkan di dalam Desa Bulu Cina ini. Di Bengkalis ya, kabupaten di Provinsi Riau juga sudah punya gelamai, di Taluk Kuantan juga punya gelamai. Tapi yang membedakan satu gelamai dengan gelamai yang lain itu adalah rasanya. Kalau Bengkalis itu empuk duriannya itu, durian itu 80% itu durian. Kasih tepung kemudian
aduk, dibuat lama gitu ya, ini sehingga menjadi terbentuklah dia menjadi adonan yang kayak gini, terus dikasih tempat kayak gini ya, itu siap dipakai dibuat untuk oleh-oleh. Nah, ini yang mau dicoba dibuat oleh desa Bulu Cina, Gelamai kayak gini. Oke, gitu ya, teman-teman mahasiswa, yang disebut dengan gelamai. Kalau di Jawa disebut dengan dodol, tapi rasanya itu yang beda. Tapi kalau di Jawa kan variannya beda-beda, ada rasa coklat, stroberi, rasa apa gitu ya, jenis rasanya. Tapi kalau di Pekanbaru, kayak di Riau itu sendiri, itu kekhasannya itu durian gitu. Oke, baik. Ada pertanyaan yang lain yang perlu kita diskusikan? Oke, sambil menunggu gajahnya, karena kita udah pernah melakukan peliputan gajah juga. Di sini ada gajah juga. Oke, begitu jawaban dari Datuk ya, ketua adat dari Bulu Cina ini tentang apa itu gelamai, gitu ya, yang dimaksud dengan gelamai. Oke, yang lain silakan bertanya Mbak Mas Fadlan. Tadi udah nongol videonya, langsung aja Mas Fadlan ngomong diskusi dengan ketua adatnya nih langsung, gitu ya. Dan kemudian teman-teman yang lain silakan juga untuk tanya langsung, boleh juga, atau di kolom chat. Silakan. Ada? Sambil menunggu teman-teman yang lain untuk mendiskusikan tentang ini, kita lihat dulu nih peliputan dari Ence Iwan ya. Seperti apa dan bagaimana keterkinian gitu. Di sebelah sana juga ada, Pak. Ada danau. Ada Oh, lebih besar dari sini atau tidak? lebih besar, tapi udah Lebih besar ya. penuh ada Gondok. Oh, tidak terawat lagi gitu ya, dipenuhi oleh enceng gondok. Ya. Iya, betul. Dan upaya pemerintah untuk membersihkan danau ini apa, Pak? Kalau sekarang belum ada lagi. Masih ini ya, masih. Berarti kan yang 7 danau yang tadi itu, oke, ini kita lihat ya, teman-teman mahasiswa. Oke. Ya, itu ada kayaknya tempat pelabuhan untuk naik-naik wahana-wahana sampan kayak gini. Cuman itu kayaknya terlepas dari pelabuhannya, jadi ngapung gitu aja dia, ke bawah angin. Nah, biasanya prinsipnya kalau tempat pelabuhan seperti itu, di bawahnya itu ada tong. Tong jadi sebagai ruang hampa yang bikin rumah itu ngapung. Nah, seperti itu. Itu terbuat dari besi-besi ringan dan atapnya dari spandek sepertinya. Nah, di situ juga ada orang piknik. Kayaknya piknik keluarga di situ. Inilah penampakan danaunya. Semoga pemerintah bisa memperhatikan ini lebih baik dan menjadi destinasi wisata yang bisa membangkitkan perekonomian warga sekitar Desa Bulu Cina ini. Nah, di situ ada Pak Fikri sama Datuk. Oke, kembali ke Pak Fikri. Bertanya lagi, boleh di chat di kolom chat kita, atau mungkin juga mau bertanya langsung kepada Datuk ya, selaku pengampu adat di sini, Mbak Adelia Audrey. Tadi Mbak Diatun sudah. Mas Farel gimana? Farel Devara, Karis Reval. Permisi Bapak. Silakan. Saya izin bertanya ya Bapak. Ya, Itu kan tadi kan katanya itu ada yang camping. Nah, kira-kira kalau semisal ingin camping di situ itu mekanismenya itu seperti apa ya Pak ya? Kayak contohnya izinnya itu bagaimana, atau nanti langsung camping. Terus kira-kira kalau semisal camping di situ itu apakah ada biaya tambahan atau bagaimana Pak? Terima kasih. Baik, menarik sekali Mas Devarel ini, kayaknya tuh suka camping deh. Mas Iwan, mungkin lipat orang tuh lagi camping, contohnya langsung ke dekat situ. Hah? Dari dekat, dari jauh aja. Nah, Mas Farel, nah itu gimana Pak ininya? Sistem izin kalau mau camping seperti ini gimana Pak Datuk? Mungkin yang bisa menjawab itu Pak Datuk ya, karena saya bukan orang asli sini gitu ya. Silakan Pak Datuk. Kalau mau camping di TWA ini, itu datang ke desa, datang ke kadesnya, sampaikan kami mau camping Pak ke
TWA. Setelah datang ke Kades tuh bikin laporan ke TWA, ke kepala balai. Orang bekas bahasa kami mau camping Pak. Tanya aja sama orang itu. Baik, artinya teman-teman Mas Farel ya, Mas Farel oke aja, is oke. Untuk camping di sini ya tinggal minta izin ke kepala desanya gitu ya. Dan kemudian seperti tadi ya, untuk satu keluarga gitu ya, dari Pekanbaru datang ke sini gitu untuk melakukan sebuah kegiatan camping bersama dengan keluarganya. Memang suasananya enak sih ya Mas Farel di sini, dari hiruk pikuk kota gitu ya, karena memang camping keluarga nggak ada lapor Pak. Betul. Jadi kalau mau camping keluarga ya udah tinggal datang aja masuk ke sini gitu ya. Seperti yang Pak Datuk jelaskan tadi gitu ya. Seperti keluarga itu dan karena memang tadi ya tempat desa wisata ini masih mungkin belum dikelola dengan baik. Pertama saya masuk sama Pak entah atau enggak sama Pak Datuk gitu ya. Itu tiketnya tuh nggak ada tiket ya, nggak ada apa kalau kita tempat wisata kemana gitu ya, Candi Muaratakus, Istana Siak gitu ya, yang pernah kita liput juga, itu kan ada satu tempat ada tiket gitu ya. Nah kita masuk di sini itu tadi tidak ada tempat tiketnya gitu. Jadi keluarga datang, ya datang aja gitu, kemudian camping di sini gitu. Itu yang dilakukan gitu ya, seperti keluarga itu datang ke sini kemudian camping, boleh-boleh aja gitu ya. Menarik sekali gitu ya Mas Devarel, prosedurnya itu seperti itu ya. Kalau mau camping, kalau saya sih suka camping juga, mungkin kapan-kapan kita harus camping juga di sini gitu ya. Tempatnya enak, udaranya seger, jauh dari apa ya, polusi udara gitu ya, karena hutannya itu masih terjaga gitu ya, hutan-hutannya besar-besar, kayu-kayunya itu terjaga dengan baik gitu ya, sehingga betul-betul enak untuk dilakukan camping di sini. Dingin gitu ya, kalau Pekanbaru kan panas ya, tapi kalau ke sini itu terasa dingin, enak gitu, sejuk gitu ya. Kita dengar suara-suara burung gitu, enak banget, ada monyet juga datang gitu ya, gitu. Gitu Mas Farel. Oke, ada yang lain sih kira-kira? Yang mau tanya langsung, silakan. Mau tanya langsung? Tidak apa-apa, kita santai aja. Ada mau bertanya lagi? Mas Andika sudah. Mas Rahmat mungkin. Suaranya mana nih Mas Rahmat? Mbak Sylvia, Mas Reva, Diorotun, tadi udah nanya ya. Oke. Adelia, silakan tanya. Gimana Mas Rahmat? Permisi Bapak, apakah boleh bertanya lagi Pak? Masih ada yang ingin Boleh. Gimana? Oh ya, tadi kan kata Bapak kan suasana di sana itu masih sejuk, masih lingkungannya itu masih terjaga dengan baik. Nah, kira-kira upaya untuk menjaga lingkungan tersebut agar tetap asri, agar tetap terjaga itu bagaimana ya Pak? Soalnya kan semisal tempat tersebut awalnya bersih, terus rajin dikunjungi, tetapi pengunjung tersebut masih belum bisa menjaga lingkungan, contohnya seperti membuang sampah sembarangan atau tidak menjaga lingkungan seperti mencabut daun-daun dan lain sebagainya. Kira-kira langkah-langkah yang diterapkan di wisata tersebut itu bagaimana ya Bapak? Terima kasih. Oke, makasih Mas ini Farel Devara, udah pertanyaan menarik banget karena ini cinta lingkungan kayaknya nih ya, atau jadi mapala kayaknya. Oke, silakan Pak Datuk jawab dulu. Apa upaya yang dilakukan nih Pak untuk menjaga lingkungan itu bagi wisatawan yang datang ke sini agar tidak merusak lingkungan gitu ya? Apa yang dilakukan? Kalau sekarang kan masih tong sampah disediakan. Nah, ini ke depan ini ada pembimbingnya nanti. Pembimbing dalam arti kata mau ke dalam hutan ataupun dia mau apa, dia dalam hutan ini ada tukang apanya lah, penggiatnya lah apanya kan. Penggiat wisata tuh. Betul. Nah, nanti dibentuk sebuah tim dari mungkin pemuda tempatan yang bisa
membawa yang wisata ke dalam itu, dia harus tahu ini jalannya, ini apanya, ini nama kayunya. Ada nanti penggiatnya. Oke, baik. Oke, nah artinya kan sudah ada ditentukan ya, Mas Farel. Tadi pertama saya masuk ke tempat ini, itu ada satu penjaga gitu ya, ada satu penjaga di tempat ini. Saya tanya, lagi ngapa Bang? Oh lagi bersih-bersih gitu ya. Nah dari BKSDA itu yang melakukan atau dari orang kampung sini Pak? Orang kampung sini ya? Orang kampung sini. Orang kampung sini gitu ya. Yang ditugaskan untuk melakukan proses camping di sini, itu disediakan tempat tempat sampahnya, dan kemudian kesadaran dari pengunjung di sini kalau menurut saya tinggi gitu ya. Mereka saya tengok bawa plastik sampah sendiri, nanti kalau ada sampah-sampah makanan yang dibawanya dari Pekanbaru atau apa, oke itu dimasukkan ke tong sampah atau tempat sampah yang mereka bawa sendiri gitu ya. Habis itu pulang dibawanya sampahnya, kemudian setelah itu nanti di tempat tong sampah itu diletakkannya. Nah, itu menurut saya yang saya lihat dari kacamata dari mata saya sendiri gitu ya, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang camping di sini. Ada berapa ya? Ada 3 keluarga gitu ya yang camping di sini, dia makan, kemudian sampahnya dimasukin ke kantong plastik yang mereka bawa sendiri gitu, sehingga tidak merusak lingkungan gitu ya. Itu mungkin ya, dan kemudian hukum adat di sini kan sangat tinggi ya, masih tinggi ya Pak ya. Nah, sehingga orang-orang yang melanggar aturan, orang-orang yang tadi tidak sesuai apa yang menjadi kesepakatan bersama itu dikasih hukuman tadi ya. Hukumannya itu berupa nanti semen atau batu dan sebagainya gitu ya. Nah, sehingga silakan jawab. Oke. Baik, itu yang dilakukan. Ini ya Mas Farel ya yang dilakukan dan sama ini. Oke, ini pertanyaan dari mahasiswa lagi nih Pak, masih banyak pertanyaan. Mbak Diarotun tadi masih bertanya, kegiatan khas yang biasa dilakukan oleh warga setempat Desa Bulu Cina yang bisa disaksikan itu apa Pak? Kegiatan event mungkin ya, atau mungkin kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Bulu Cina. Kegiatan yang laku pacu sampan. Pacu sampan. Ada pacu sampan ya Mbak ya. Nah, event yang terkenal di Bulu Cina itu pacu sampan, karena kan sama kayak di kampung saya di Taluk Kuantan itu ada namanya pacu jalur, itu menjadi event nasional ya. Nah awalnya pacu jalur itu sejarahnya itu ada di Sungai Kampar ini gitu ya. Sungai Kampar ini karena dia langsung ada di dekat pinggir sungai gitu ya. Nah biasanya pacu sampan ya Pak. Ada tuh ya pacu sampan. Oke, event-eventnya. Kemudian ada event budaya juga biasanya dilakukan di sini gitu ya. Yang terkenal itu kalau mau puasa ya Pak. Kalau mau puasa itu kita kenal dengan Bali Mau Kasai. Nah, Bali Mau Kasai itu adalah satu wujud kegiatan adat yang dipercaya bisa mensucikan diri sebelum kita melakukan puasa gitu ya. Mereka mandi belimau di Sungai Kampar tersebut gitu ya. Oke, sehingga menjadi event nasional juga sih ya, Bali Mau Kasai gitu ya. Itu dikenal di Kabupaten Kampar ini. Itu biasa dilakukan oleh Bulu Cina, dan karena dia masih alami, kemudian sistem alamnya itu masih terjaga karena hukum adat tadi ya, hutan adat tadi itu masih terjaga dengan baik, dan masyarakatnya itu menjaga nilai-nilai itu sampai sekarang. Akhirnya kan banyak wisatawan luar negeri gitu ya, itu datang ke sini gitu ya. Kalau ada profesor datang ke kampus kita gitu ya. Kemudian di sini juga kita punya desa bahasa Inggris ya, kelola dari Universitas Islam Riau gitu. Desa untuk belajar bahasa Inggris. Itu event-event yang biasa dilakukan ya, Mbak Diaratun. Kemudian dari Mas Revaleka, izin bertanya Pak terkait penamaan Desa Bulu Cina. Apa ada keterkaitannya sebagai histori maupun masyarakat dengan Tiongkok enggak gitu? Ada enggak Pak secara histori ada kaitan dengan masyarakat Cina enggak Tiongkok gitu? Enggak ada. Silakan.
Nggak ada. Oh, nggak ada ya. kaitannya. Jadi tadi di awal udah dijelaskan oleh, mungkin diulangi lagi, Pak. Seperti apa? Bulu Cina ini kan asal usulnya mengapa namanya menjadi desa Bulu Cina. Awalnya kan ini kan Sungai Kampar. Sungai Kampar tempat aktivitas ataupun perjalanan menuju ke desa-desa lain itu hanya satu-satunya melewati Sungai Kampar. Karena zaman dahulu kan aktivitas jalan daratan belum ada. Nah, makanya orang dulu pakai sampan besar, dia berdayung di tepi sungai ini. Nah, dia mampir di Bulu Cina ini menaruhkan bambu Cina itu di tepi sungai itu. Setelah dia pergi, setelah dia berangkat, bambu Cina itu tinggal tumbuh dan berkembanglah bambu itu. Sudah jadikanlah ini sebagai desa Bulu Cina. Jadi kata Cina itu bukan berasal dari Tiongkok, bukan berasal dari Tiongkok, tapi berasal dari satu bambu yang disebut, kita kenal bambu Cina. Bambu Cina itu yang kecil-kecil gitu, yang loh, kecil-kecil daunnya. Oke, mungkin kita gitu ya, Mas ya. Ini ya, kalau kita lihat kan, kalau bentar, saya ingin lihatkan bambu Cina ya. Kalau kita sebut dengan bulu Cina ya. Bulu Cina, bulu itu kan berasal dari kata ini ya, berasal dari Melayu, buluh gitu ya. Bulu. Nah, berarti kalau kita bicara bulu, disamakan kalau dalam bahasa Cina itu disebut dengan bambu. Ya, bambu. Nah, kalau kita lihat bambu Cina, kita bisa lihat ini bambu Cina itu ya, kita akan melihat inilah yang ditanam oleh Temenggung ya. Ada cerita-cerita dulu, Temenggung dari Cina ya, kayak gini itu ya Pak ya, bambunya kayak gini ya. Nah, bambunya nah, dan bambu ini kan ditancapkan oleh Temenggung tadi itu. Kan buluh itu kan sama bahasa Melayunya itu buluh, dalam bahasa Indonesia disebut dengan bambu. Nah, kalau bambu itu kan bambu Cina, orang bilang kan, nah bambu Cina itu ini. Nah, ditancapkanlah oleh Temenggung itu di pinggir sungai itu bambu ini. Nah, setelah bambu itu ditancapkan, tapi dia lupa membawa bambu itu pulang. Akhirnya bambu itu tumbuhlah menjadi sebuah bambu yang tumbuh di pinggir-pinggir Sungai Kampar. Nah, maka disebut orang, oh Bulu Cina gitu. Maka nama kampungnya disebut dengan Bulu Cina. Nah, secara histori memang tidak ada kaitannya itu dengan Tiongkok, tidak ada vihara di sini, tidak ada unsur-unsur adat Cina di sini, tetapi ya secara historis memang bulu Cina itu murni karena hanya ada satu tanaman yang ditanam oleh Temenggung. Gitu, Mas Farel. Ada pertanyaan yang lain, Mas Reva? Yang lain? Ada? Baik, kalau tidak ada pertanyaan yang lain, mungkin saya minta nih kepada Bapak, Encik Iwan. Encik Iwan mau melaporkan apa? Ada gajah? Mungkin sekarang kita liput lagi ya tentang sekeliling dari bulu Cina ini. Nah, ini suasananya di sini sekarang udah jam 11.30, udah menjelang siang, udah mulai panas. Karena ada pohon jadi ya masih terasa seperti biasa aja. Di sana tuh ada pengunjung yang main juga. Pada manjatin pohon ya. Gajahnya masih makan di dalam hutan di ujung sana. Di sana masih makan di sana dia. Biasanya kata yang warga sini, gajahnya biasa main sampai ke sini. Nah, cuma karena sekarang waktunya mungkin masih main-main di hutan, jadi ya masih dibiarkan di hutan dulu. Kata warga sini, gajah di sini ada sekitar 3 ekor. Nah, gajah yang di sini itu dibawa dari Minas, yang kemarin kita kunjungi tempatnya.
Nah, seperti ini view-nya di sekitar hutan dan danau. Nah, disediakan juga tempat-tempat duduk seperti ini, seperti yang pikir duduk di situ. Nah, oke teman-teman, tadi ada pengunjung yang di sini, dan ini adalah bentuk perilaku yang tidak baik untuk ditiru. Jadi biasakan kalau misalnya udah minum seperti ini, sampahnya dibuang, karena di sini juga disediakan tempat sampah di banyak penjuru. Di situ ada tempat sampah, jadi nanti kita buang aja di situ. Jadi terkadang masyarakat sini sudah menjaga alam ini dengan baik, akan tetapi pengunjung-pengunjung dari luar yang memiliki kesadaran tingkat rendah, jadi dengan seenaknya merusak alam dengan membuang sampah sembarangan. Padahal di sini udah jelas, ini terpampang dengan jelas. Buang sampah di sini ini jelas, ini banget, jelas banget. Jadi kita buang dulu sampahnya ya. Oke, nah kan gitu, udah disediain sama pemerintah kok. Kita harus gunakan segala fasilitas-fasilitas yang disediakan negara dengan bijak. Gitu. Kembali ke Pak Fikri. Oke, baik. Terima kasih Inci Iwan sudah mencontohkan sebuah perilaku peduli lingkungan yang bagus gitu ya. Dan apa yang dilakukan oleh pengunjung tadi jangan dicontoh ya. Buang sampah tidak pada tempatnya. Mari kita jaga dan lestarikan alam ya yang diberikan oleh Tuhan ini kepada kita dengan baik. Siapa lagi yang menjaga selain kita? Tadi Bapak ada tong sampah juga terjatuh karena angin. Sini dulu. Oke, baik. Ini luar biasa. Baik, sebelum kita akhiri kegiatan modul Nusantara pada kegiatan Desa Wisata Bulu Cina ini, memang perlu kita simpulkan kegiatan ini, dan sebelum kita simpulkan, ada pertanyaan lain atau mungkin hal-hal yang lain yang perlu didiskusikan dengan ketua adat ini ya, yang alhamdulillah sudah ada dengan kita dan menyempatkan diri. Luar biasa nih, susah nih ketua adat untuk ini ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini setiap peliputan kita diberikan kemudahan-kemudahan dan narasumber yang bersedia untuk menjadi menjadi narasumber lah ya, menjadi informan yang dapat diberikan untuk teman-teman semuanya. Jadi Bapak nih selaku pengampu adat, oke, nanti Iwan lagi melakukan peliputan, silakan. Ini nggak kelihatan kayaknya, tapi di sini ada ikan-ikan kecil nih, di sini di dekat nih, banyak sekali ikannya. Nah, bisa dilihat nggak? Kayaknya nggak bisa ya, karena pantulan cahaya dari matahari. Ini. Oke. Baik, teman-teman mahasiswa yang saya hormati nih Pak Datuk nih dengan kuasa yang dia punya gitu ya, memanggil. Oke, Bang. Gajar psikolog. Bapak kan Oke, ini ada Abang ini, Bang. Ini ada yang dipanggil oleh Pak Datuk dengan kuasa yang diberikan oleh Pak Datuk. Kita dapat nih narasumber yang baru nih, Pak Datuk manggil namanya Bang Alek ya. Bang Alek ini selaku apa nih Bang? Selaku Mahot nih Bu Afni ini yang sangat suka dengan gajah. Mahotnya kita udah tahu kemarin di ini Minas kita jelaskan tentang Mahot. Nah, Mahot itu kan yang menjaga dan pawang dari gajah gitu ya. Nah, pelatih dari gajah gitu. Mungkin apa bedanya di sini dengan yang di Minas Bang Alek? Kalau di Minas itu memang tempat pelatihan, Pak. Itu dinamakan PLG, pelatihan gajah. Kalau di sini wisata. Itu gajah digunakan untuk kemari itu tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk patroli dan untuk meramaikan wisata. Iya. Nah, jadi berarti 2 ekor gajah itu sama anaknya 3 ekor itu diambil dari pusat pelatihan gajah. Enggak, kemarin satu pasang. Oh, kemarin 1 pasang. Oke, terus berarti ada perkembangan di Bulu Cina ini.
Dia melahirkan anak gajah. Baik, Namanya baik. Damar gitu. Oh, namanya Damar ya, Bang Iya. ya? Oke, baik. Teman-teman mahasiswa, luar biasa sekali bahwa hari ini kita jumpa nih satu orang mahot, itu berarti di bawah BKSDA ya, Bang ya? Abang di bawah BKSDA. BKSDA ya. Bang Alek ini termasuk mahot yang dikelola oleh BKSDA dan kemudian dibawa dari pusat latihan gajah di sini untuk fungsinya adalah tempat wisata ya. Gajah-gajah yang tadi jinak itu untuk menarik wisatawan datang ke sini. Dan itu juga untuk patroli gajah. Patroli dalam bentuk Untuk apa? mengecek kawasan. Kawasan ini seperti apa kawasannya? Kawasannya itu ada sekitar 1.000 hektar. Jadi suatu saat gajah ini kan ya hari Sabtu Minggu aja dibawa kemari. Bisa untuk sama kan gitu. Kalau hari biasa kita ikat di dalam. Iya. Kita mengecek kawasan. Oh, fungsinya untuk menjaga masuknya gajah liar dan hutan ya. Oke, baik. Berarti ini kerjasama dengan itu Pak. Melihat ada misalnya ada menumbang hutan apa itu. Oh, itu menjaga hutan gitu ya. Menjaga hutan. Jadi patroli nih. Bawa ke hutan-hutan. Iya, gajah. Oke. Sebab kita kendaraan nggak bisa masuk gitu. Oke, baik. Nah, teman-teman mahasiswa, ini ada Bang Alek Manhot ya. Bisa nanti Bang kita liput ke sana, ke gajah itu. Nanti gajah kemarin. Berapa lama lagi? Nanti bentar lagi orang mau naik gajah juga. Oh, gini gitu. Baik. Nah, kalau di sini bisa naik gajahnya, Bang? Bisa. Oh, gitu. Oke. Nah, pada hari Minggu itu dijadikan tempat wisata gitu ya? Iya. Gitu. Jadi gajahnya itu memang udah jinak juga ya? Oke. Baik. Ada pertanyaan nggak oleh teman-teman kepada Bang Alek yang di bawah BKSDA juga yang melatih gajah, tapi gajah di sini juga dibawa dari Minas. Kalau kita di sini Pak, di saya ini di bawah naungan resort gitu loh. Apa? Resort. Nah, resort. Kita juga sebenarnya nggak bisa langsung komunikasi saya itu. Harus ada atasan kita gitu loh. Di lapangan kan gitu. Iya, di betul. Lapangan ini kan kantornya namanya kepala ada istilahnya staf gitu. Kepala resort itulah di bawah bimbingan kami gitu. Oke, baik. Oke, terima kasih Bang Alek. Nanti kita akan liput tentang bagaimana peran dari gajah. Jadi kalau bedanya dengan Minas yang pernah kita liput itu adalah itu pusat latihan gajah. Kalau di sini kenapa letakkan gajah itu dan pengembang biakannya itu karena untuk menjaga hutan ini gitu ya, dari mungkin penebangan liar gitu ya. Kemudian yang kedua, fungsi adanya gajah di sini adalah sebagai daya tarik untuk dijadikan tempat wisata. Seperti hari Sabtu, hari Minggu, nanti pengunjung-pengunjung yang datang ke sini itu bisa naik gajah, gitu ya Bang ya. Dan itu dikenakan biaya berapa Bang? Sukarela aja. Sukarela. Baik. Ada pertanyaan kepada Bang Alek? Oke. Apa yang membedakan pusat latihan gajah dan di sini gitu ya? Oke. Bang Alek ini orang asli Bulu Cina? Saya perantauan. Perantauan dari Jambi dan Palembang. Oh, Palembang jauh. Jadi Abang jadi ini sudah lama gitu ya? Tahun 2005. Oh, udah lama ya? Honor. Masih honor gitu ya? Oh, belum diangkat selama 12 tahun. 12 tahun ke atas. Oke, baik. Ada teman-teman yang mau bertanya tentang kegiatan Bang Alek di sini? Karena Bang Alek ini sudah 12 tahun di sini gitu ya? Masih honor. Oke, baik. Itu pengorbanan dari Bang Alek. Tadi itulah yang menjadi kenapa disebut dengan, tadi udah tahu tadi bagaimana Bulu Cina, apa yang menjadi keunikan, apa yang menjadi objek wisatanya gitu ya. Tadi itu udah kita jelaskan detailnya gitu. Salah satunya tadi adalah tentang gajah gitu ya. Yang ini. Nah, sebentar lagi kita akan liput tentang gajahnya. Oke, ada Bang Alek mau pesan? Kesan? Oh, nggak ada. Oke, baik. Oke, makasih Bang Alek ya. Nanti bentar lagi ya Bang.
Oke, baik. Sebentar lagi kita mau ke lihat gajahnya itu sana aja kita langsung. ke sana ya? Iya. Mau ke sana ya? Ke sana aja. Hah? Jalan-jalan. Sampai nggak di sana? Kawasan kan? Jauh, Bang. Nah, oke, baik. Enci Iwan akan melakukan peliputan dengan Bang Alek, ya. Kita di sini aja, Pak. Gitu. Tentang dengan Bang Alek melihat satu kegiatan yang ditawarkan dalam yang ditawarkan di dalam Desa Bulu Cina ini, yaitu naik gajah, gitu ya. Nah, karena gajah itu dibawa BKSDA, yang membedakan BKSDA yang bisa latihan gajah dengan yang di sini itu adalah yang dijelaskan oleh bahwa di BKSDA pusat latihan gajah itu memang gajah-gajah liar yang dilatih gitu ya, yang dipelihara, dilatih sehingga dari liar menjadi jinak. Tapi yang membedakannya di sini adalah gajah yang sudah jinak terdiri dari jantan dan betina. Kemudian fungsinya adalah untuk menjaga lahan hutan adat itu dari orang yang ingin Jadi gajahnya kalau mandi di sini, mencara atau menebang hutan. Gajahnya kalau mandi kan di sini. Nah, silakan dijelaskan, Iwan. Oke, dijelaskan dan ini kan sama Bang Alek. Ya, di ujung sana itu ada gajahnya tapi ketutup sama pohon. Dan di sini kita juga nggak bisa nyebrang karena ada genangan air di sini, kayaknya ada tasik di sini. Nah, di situ di balik pohon ini ada gajahnya, tapi nggak kelihatan. Ini lagi berusaha untuk cari gimana biar bisa ngeliatin gajahnya. Baik, nanti Iwan sama Bang Alek naik aja langsung mahotnya. Biar bisa nanti Pak, ini nggak bisa nyebrang ke sana karena ada tasik di sini. Ada danau kecil di sini, jadi, dia di seberang sana itu nggak kelihatan kayaknya. Bentar saya zoom ya. Baik. Silakan diliput dulu. Nah, itu kelihatan pantat gajahnya. Namanya Robin, kata Bang Alek. Itu namanya Robin. Tuh di ujung sana di sebalik pohon, tepat di sini nih. Ini gajah kelihatan? Nggak terlalu jelas karena ketutup sama pohonnya. Udah nggak bisa lagi di sini, udah ketutup sama pohon. Udah ketutup, nggak bisa nyebrang karena ada tasik di sini. Nah, gajahnya di situ lagi berjemur. Nah, begitu Pak. Udah nggak bisa ke sana lagi. Kalau ada jembatan mungkin bisa ke sana, tapi nggak ada. Ada anaknya di situ Pak. Ayo kita lihat anaknya aja di sana. Udah mulai panas. Terik. Nah, teman-teman itu lihat hutannya, oke. Kemudian juga pohon-pohonnya itu udah besar-besar banget gitu ya. Itu sangat dijaga banget. Macam kalau di Jawa disebut hutan larangan ya. Hati-hati, Iwan. Banyak tai gajah di sini. Licin guys, masih hangat. Tai gajahnya besar ya. Hati-hati kamu. Oke, Iwan masih jalan, bisa cepat ke sana atau Bapak perlu sisi yang lain? Enggak, di sini. Enggak perlu. Ini bentar lagi kayaknya. Aduh, lumayan jauh. Mendaki gunung lewat lembah. Ini udah lewat di hutan-hutannya, udah mau masuk ke kebun-kebun sawit kayaknya nih.
sedikit ngos-ngosan. Oke, hati-hati Yuan. Iya Pak. Oke, sudah jumpa belum? Belum. Kamu bisa pulang nggak nanti tuh? Bisa. Bisa kita bentar. Bisa, Pak. Coba Bapak masuk di sisi yang gitu, Pak. Bisa. Yuan, Bapak mau pergi sama Pak Datuk untuk melihat di sisi yang lain, bisa ya? Ya bisa Pak. Nanti kita jumpa di sana ya. Ya. Bentar. Oke, nah teman-teman, perjalanan kita akan perjalanan kita akan berlanjut. Yuan sampai mana? Masih jauh lagi. Oke. Bapak akan lihat dari sudut. Oke, teman-teman mahasiswa, kita akan lihat dari berbagai angle, berbagai sudut untuk melanjutkan. Sorry. Nah, kita akan lihat teman-teman mahasiswa, ya, selain Encik Yuan yang meliput dari sisi yang berbeda, kita sama Pak Datu akan melihat lokasi dari ini. Tadi saya minum. Kak, minum tadi foto ya Kak? Kok dengan Pak Datu itu. Iya. Nah. Kok sama ini pastinya di sini ya. Nampak Yuan? Oke, ini teman-teman mahasiswa, kita akan melihat ya lebih detail lagi nih tentang perjalanan. Jalannya ini jalannya kecil. Diikat dia Bang. Yuan dapat. Udah mau sampai ini. Bentar lagi. Bapak lagi jalan sama Pak Datuk untuk melihat dari sisi yang berbeda. Nah, kita udah sampai. Ada anak gajah di situ. Apa Yuan? Dekat dikit Bang. Nah, ini ada gajahnya mau ke sini. Nyamperin ke sini dia. Nah, ini anak gajah. Besar ya? Ini anak-anaknya Pak. Itu kayaknya yang induknya. Oh, dapat. Ya. Induknya mana induknya? Di sana nih Pak. Tuh di ujung sana. Bahaya kalau dekat-dekat. Itu udah jinak. Itu udah jinak tuh. Ini kayaknya anakannya Pak. Udah hampir jinak. Tanya dulu sama Bang Alek, udah jinak nggak? Udah jinak belum Pak? Udah. Udah hampir. Nah, ya, untuk main dia. Ini keunikannya ya. Ya, yang di situ yang besarnya. Ini juga ada. Nah, induknya. Nah, itu, oh, ada induknya. Ya. Oke. Lagi makan dia, lagi nyabutin rumput. Kan di sini rumputnya ngegendur kayaknya. Nah, ini anakan gajahnya sama kayak yang di pusat latihan gajah kemarin. Ini dan mau salaman dia. Oh, mau salaman. Salaman lah. Megang kamera susah Pak. Itu belalainya. Itu anaknya itu memang diperanakan lagi. Coba tanya sama Bang Alek.
Ya, ini anakan yang dari sepasang tadi, Pak ya. Yang ini jantan atau yang betina, Pak? Yang Jantan. Yang Itu betina. oh, itu betina, itu induknya. Yang tadi yang nggak kelihatan itu yang jantannya kayak bapaknya. Nah, ini anaknya. Oh, artinya memang lahir di sini ya? Iya, memang lahir di sini, Pak. Oke. Ini sampai jam berapa di sini, Baik, Pak? baik. Agak siang sini. Oh, nanti agak siang dipindahin Oke. gajahnya. Merumput dulu. Iya, Yuan, biar makan rumput matikan dulu. kameranya, Bapak lihat ada monyet-monyet di sini. Oke, Pak. Oke. Tengok ada monyet, suaranya monyet. Tuh anak-anak monyetnya. Oke. Nampak ya? Oh, oke. Baik. Mana tadi Pak yang ini? Bang Alek ya? Nah, itu teman-teman ya, mahasiswa, itu kita lihat ada gajah yang dimasukkan ke bagian ini ya, yang besar ya. Nah, gajahnya itu diikat. Enggak apa-apa tuh. Nah, itu diikat. Yuan? Ya, Pak. Masih di sana, Bapak ada gajah juga di sini? Oh, gajah yang jantan ya? Iya. Bang Aleknya mana? Oh, ada nih di sini ada. Iya. Nah, teman-teman mahasiswa bisa lihat ya. Nah, ini gajahnya. Enggak apa-apa, Pak Dato. Itu. Nampak punya Bapak Iwan? Nah, kelihatan. Datuk. Apa tuh, Pak? Ada ini yang jantannya. Tapi nggak ada mahkotnya, Bapak jadi agak-agak gimana. Oke. Di sini ada yang jaga nih. Iya. Kalau itu masih Iya. diikat dia. Oke. Masih diikat dia, Ya. masih diikat. Kalau yang kecil nih nggak dilepas aja. Masih usia 1 tahunan nih. Oh, yang kecil itu berapa saja? Berapa? Masih usia 1 tahunan. Oh, comel ya, yang punya Bapak nih, karena nggak ada mahotnya. Menakutkan juga tadi, Pak. Pak Datuk dekat-dekat tadi, takut dong. Yang ini, karena nggak ada mahotnya ya. Lihat Bapak nggak, yang punya Bapak? Kelihatan. Kelihatan ya? Iya. Iya. Baik. Nah, jadi teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dosen modul Nusantara, ya memang di sini tempat ya menjadi daya tariknya gitu. Nah, di daya tariknya gajah nih. Nah, kita lebih dekat dengan gajah. Gitu. Begitu juga dengan Encik Yuan dengan anak gajahnya. Gitu. Oke. Menarik sekali. Oke, lanjutkan Encik Yuan dengan yang lebih dekat karena di situ ada mahkotnya. Bapak di sini takut juga nih. Iya, Pak, ini juga iya takut juga. Sama-sama takut itu. Walaupun ada mahotnya kan nih gajah ini, walaupun masih usia 1 tahun tapi besar juga, Pak. Nih, besar gini dia. Nah, ini iya. sama badan Yuan aja kalah jauh nih. Oke. Ini lagi makan. Iya. Ini kayaknya karena ngelihat Yuan orang asing mungkin, Pak. Baru pertama lihat jadi deketin terus dia.
Wih, Oke. dikejarnya Pak. Terpaksa menyelamatkan diri dulu. Kenapa? Dikejarnya terpaksa menyelamatkan diri dulu. Bapak Oke. ketawa-ketawa aja yang di sini. Yang di sini berjantung. Bapak di dekat yang jantannya nih, kamu tengok nih, yang jantannya nih. Teman-teman Iya. mahasiswa explore kita ya. Hari ini kita kegiatannya menantang juga gitu ya. Kita langsung di alam liar ini. Enggak ini. Iwan ada si mahotnya, kalau Bapak sih enggak ada mahotnya. Tadi Pak Datuk dikejarnya, jadi Bapak takut. Oke. Nah, ini gajah yang kemarin diceritakan oleh Mahot di pusat latihan gajah itu mungkin dari pagi itu dikasih ke hutan, kemudian nanti di kakinya itu dikasih ikat dari rantai gitu ya, dalam panjangnya tuh mungkin sampai 20-30 meter gitu. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Nah, nampak gajahnya ya. Oke. Iwan nampak nggak gajah yang Bapak lihat kan? Bapak Kelihatan nih Ian udah mau jalan pulang Pak ke tempat Bapak kayaknya sekarang nih. Gajahnya lagi lewat ke samping tadi. Asik makan mungkin jadi nggak bisa diganggu. Jadi pulang aja. Nah, jadi ini ya kita lihat gajah yang betul-betul diletakkan di alam liar gitu tadi untuk cari makan. Nah, teman-teman bisa lihat ya, gitu. Nah, kita akan kembali ke tempat tadi. Bisa tuh lewat situ tak? Hah? Oh, yuk. Hah? Oh, ini. Nggak ada tempe ya, Pak? Itu. Yang Bapak udah kayak Ghost Hunter, Pak. Gimana, Iwan? Aman? Aman ini Ian di jalan pulang. Ghost Hunter. Ada kayak Ghost Hunter, Bapak. Jadi Ghost Hunter. Oh. Nah, kita masuk ke alam liar. Alam hutan adat. Kita sebut dengan alam hutan adat tadi yang Pak Datuk jelaskan. Nih, hutan-hutannya. Oh, di ini, Pak. Bisa, Yohan? Hah? Berayu itu. Ya, Pak. Ini masih di jalan. Ini penuh dengan cair. Hah? Oh. Aman ya? Oh. Berair dia, berair. Hah? Oke, teman-teman, kita harus menyeberangi. Oke. Menyeberangi sungai. Bisa Pak Datuk? Oh, yuk. Bisa Pak Datuk? Hati-hati Pak, jatuh Pak. Iya, itulah tuh. Oke, ini kita berada di sungainya. Airnya nih. Oh, berair. Oh, sepatu baru Pak Datuk jadi ini. Sorry Pak Datuk. Ternyata harus ini. Bentar ya. Kita harus menyeberangi. Buka deh kayaknya. Oke. Teman-teman. Demi teman-teman. Saya basah-basahan. Oke. Aman, Iwan? Aman, Pak, aman. Ngos-ngosan aja. Pada tuh. Oh, situ. Oh. Oke. Nah.
Kemudian kegiatan kita hari ini. Oke. Yuan, gimana posisi Yuan? Yuan? Masih di jalan, Pak. Masih di jalan. Coba saya. Ini. Oke, teman-teman mahasiswa. Menarik sekali pada pagi hari ini kita melakukan sebuah kegiatan alam, ya, masuk hutan-hutan alam, hutan adat, dan kemudian kita melihat monyet, gagak, dan kemudian kita juga melihat tanaman-tanaman ya. Dalamnya luar biasa. Nih hutannya ya. Kian. Oke, ini hutannya besar banget, besar ya. Oh, diameternya berapa ini? Hutan alamnya nih. Besarnya sekali. Nah, itu hutan alamnya. Sungguh-sungguh meningkatkan adrenalin kita ya. Aman, Yuan? It's okay for you now? Oke, itu tadi perjalanan kita. So tired now. Oke. Wah. Oke, baik. Waktu saya udah menunjukkan jam 12.05. Kegiatan kita hari ini apa-apa yang menjadi keunikan dari ini ya, dari Desa Bulu Cina ini gitu. Dan saya sebelum ditutup dan diakhiri kegiatan ini ada pertanyaan tidak? Oke, karena jam menunjukkan jam 12 sholat azan zuhur ya. Nah, apa yang kita bisa ambil kesimpulan dari kegiatan kita pada siang hari ini adalah bahwa kita sebagai seorang manusia ya harus bisa dapat menyatu dengan alam gitu ya. Keseimbangan kehidupan kita itu bukan hanya bicara pada tataran nilai-nilai adat atau apa gitu ya, tetapi alam perlu kita jaga juga gitu. Nah, cara menjaga alam itu ya adalah dengan membuat sebuah aturan nilai-nilai yang disepakati bersama gitu ya. Buktinya salah satu bukti nilai adat itu merupakan sesuatu hal yang penting
adalah dengan membuat hutan adat gitu ya, hutan adat yang dijaga dan dilestarikan bersama oleh masyarakat ya, masyarakat ini tempatan, dan kemudian dari hukum adat itu masyarakat menyepakati sehingga terjadilah yang namanya hutan adat yang dijaga gitu ya, sehingga terbentuklah pohon-pohon yang besar gitu ya. Nah, sehingga pemerintah mengatakan bahwa ini adalah ekowisata, tempat wisata alam yang dijaga. Nah, artinya Riau menjadi satu provinsi yang bukan saja melestarikan sebuah adat budaya atau mungkin juga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, tetapi nilai-nilai itu juga diberlakukan untuk alam, gitu ya. Nah, sehingga muncullah istilah hukum atau disebut juga dengan hutan adat, gitu ya. Nah, hutan adat inilah yang dilestarikan menjadi ekowisata di Desa Bulucina, Kabupaten Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar ini. Nah, inilah yang kita pelajari. Nah, mungkin sebelum diakhiri kegiatan sekarang, mungkin ada closing statement atau mungkin kata penutup nggak dari Bapak ya selaku Ketua Adat untuk pemerintah atau juga kepada mahasiswa. Silakan Pak. Ini kami berpesan kepada pemerintah untuk mengelola TWA ini dengan secara serius sehingga bisa menghasilkan nilai-nilai perekonomian bagi masyarakat Bulucina, dan juga ini suatu nilai bagi Provinsi Riau sebagai taman wisata alam satu-satunya yang dekat dari Kota Pekanbaru, Desa Bulucina, sekitar 45 km dari Kota Pekanbaru, dari pusat kota, satu-satunya oksigen yang sama-sama kita nikmati dari masyarakat Riau. Nah, ini yang sama-sama mari kita secara serius pengelolaannya ini wajib diusulkan kepada pemerintah pusat supaya ini kelola dengan secara matang. Oke. Nah, baik. Bagaimana pesan Bapak kepada mahasiswa kita Pak yang nonton kegiatan kita hari ini? Jadi kami juga berpesan kepada mahasiswa ini sama-sama kita menyodorkan kepada pemerintah bagaimana perpanjangan tangan dari masyarakat adat Bulucina adalah dari mahasiswa untuk menyampaikan kepada pemerintah, baik pemerintah provinsi, kabupaten maupun pusat, untuk dikelola dengan secara serius. Oke, baik. Untuk mahasiswa artinya kita paham bahwa perlu kesadaran untuk menjaga lingkungan ya Pak ya? Ya. Baik, baik. Baik, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Datuk Amiruddin selaku Ketua Adat yang sudah menjadi narasumber kita pada kegiatan modul Nusantara kita pada siang hari ini. Semoga apa yang menjadi harapan, semoga apa yang menjadi keinginan dari Datuk Amiruddin tadi itu bisa terlaksana gitu ya sih. Tadi ya berharap agar pemerintah dapat mengelola desa wisata ini menjadi lebih serius, lebih bagus sehingga dapat membangkitkan ekonomi masyarakat Desa Bulucina gitu ya. Terima kasih. Datuk atas waktu ini sudah menjadi narasumber kita pada kegiatan modul Nusantara ini. Dan selanjutnya acara akan saya kembalikan kepada mentor saya yaitu Encik Iwan. Kepada Encik Iwan dipersilakan. Baik, terima kasih teman-teman semuanya yang udah mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Ini kayaknya agak jauh dikit ya. Itu di belakang laptop Pak Fikri. Nah, terima kasih udah mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Jangan lupa untuk absen dan mengisi assignment, dan ikuti terus kegiatan ini sampai kegiatan kita yang terakhir nanti. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih pada Datuk yang sudah menjadi narasumber, terima kasih pada Pak Fikri, terima kasih pada teman-teman semuanya, dan semua penonton yang ada di YouTube Belajar Psikologi. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya dipersilakan untuk live video.